bersinar terang, bunga di taman tumbuh bermekaran. Sebelum kita mulai pagi yang riang, izinkan saya mengucap dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haris Supratno M.Hum selaku Rektor Unhas Jombang, yang kami hormati Bapak Dr. Jasminto MPD Dekan FAI, yang kami hormati Ibu Dr. Asriana Kiptia MPSI MSI selaku Kaprodi PAI, yang kami hormati Bapak Dr. Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu Matkul Hashim Asy'arian, dan tak lupa teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, saya Atik Masulha, mahasiswi Unhas Pasca Sarjana semester 1, akan mempresentasikan sebuah peta imajinasi yang berjudul Resolusi Jihad. Bagaimana awal mula resolusi jihad? Jadi, pada cabang yang pertama ini menunjukkan awal mula pemicu resolusi jihad. Saat itu pada tanggal 19 September tahun 1945, ada peristiwa yang disebut Arek-Arek Surabaya, yaitu ditandai dengan peristiwa penyobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Seperti yang kita tahu, bendera Belanda berwarna merah, putih, dan biru. Kemudian biru disobek meninggalkan hanya bendera merah putih. Untuk apa? Sebagai simbol perlawanan dari sekutu dan Belanda yang mencoba mengambil alih kembali kemerdekaan setelah diproklamirkan oleh Presiden I.R. Soekarno. Luar biasa perjuangan dari para pahlawan zaman dulu untuk tetap mempertahankan Republik Indonesia. Selain itu, di beberapa wilayah lain juga timbul gejolak yang hampir sama. Maka Presiden I.R. Soekarno menemui Kiai Haji Hashim Asy'ari, menemui Hadratus Syekh dan bertanya, "Wahai Hadratus Syekh, apa hukumnya membela tanah air?" Kemudian Hadratus Syekh menjawab, hukumnya adalah wajib. Dan itu tergambar pada cabang yang kedua. Setelah kedatangan Presiden I.R. Soekarno, maka Hadratus Syekh melakukan musyawarah bersama beberapa ulama yang lain yang dinamakan Musyawarah Konsul Jawa Madura tanggal 21 Oktober sampai 22 Oktober. Di antara ulama yang bermusyawarah dengan Hadratus Syekh ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian ada Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan tokoh lainnya. Pada tanggal 22 Oktober, puncak musyawarah akhirnya diproklamirkan resolusi jihad. Resolusi jihad adalah sebuah himbauan untuk memerangi para penjajah yang mencoba merampas kemerdekaan. Jadi, resolusi jihad ini ada 5 butirnya yang ada pada anak cabang yang ketiga. Di sini saya gambarkan sebagai bintang karena bintang adalah satu-satunya cahaya selain bulan yang bersinar di malam hari dan dilambangkan sebagai harapan. Pada bintang ada 5 hasil resolusi jihad, butir resolusi jihad. Yang pertama, bahwasanya 17 Agustus 1945 adalah proklamasi Indonesia dan Indonesia telah merdeka dan sah dan harus dipertahankan. Kemudian yang kedua, bahwasanya musuh bangsa Indonesia saat itu Belanda dengan sekutunya Jepang harus diwaspadai atau diperang. Kemudian yang ketiga adalah himbauan bagi umat muslim untuk mengangkat senjata melawan penjajah. Kemudian yang keempat, bahwasanya NKRI ini adalah negara yang sah. Kemudian yang terakhir adalah seruan jihad fisabilillah, yaitu resolusi jihad kepada seluruh umat muslim, para ulama, para santri untuk memerangi para penjajah. Bisa kita bayangkan bagaimana tetesan darah, tetesan perjuangan dari para pahlawan, dari santri, dari umat muslim saat itu dalam melawan penjajah. Mereka tidak bersenjatakan lengkap, tetapi iman mereka sangat kuat bahwa mereka hanya akan mempertahankan negara Indonesia dengan hubbul waton di hati yang sangat luar biasa. Hal itu yang harus kita contoh bagi generasi muda sekarang saat ini. Demikian
Jika kita bicara tentang resolusi jihad, maka resolusi jihad adalah persembahan dari santri untuk kemerdekaan negeri. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.